Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir untuk menyajikan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan upacara bendera secara terbatas dan sederhana, yang dilanjutkan dengan tabur bunga serta membagikan bantuan sosial kepada PKL terdampak pandemi. Dalam suasana kemerdekaan ini, Kang Marhain mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Kabupaten Nganjuk tak pernah ketinggalan dan selalu memeriahkan setiap agenda besar yang ada. Seperti pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun ini. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperingatinya dengan upacara yang digelar secara sederhana di halaman pendopo dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pada upacara ini, PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumati bertindak sebagai inspektur upacara yang turut diikuti oleh perwakilan OPD, jajaran TNI Polri, dan perwakilan instansi lain di Kabupaten Nganjuk secara terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melakukan upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-76. Temanya adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini menjadikan spirit kita bersama. Dengan kondisi pandemi saat ini, tentunya kita harus jadi orang yang tangguh. Sama seperti filosofinya Anjuk Ladang. Anjuk kemenangan, ladang tanah, di tanah kemenangan. Jadi Anjuk Ladang juga esensinya adalah tangguh. Dalam situasi pandemi ini, kita harus menjadikan kita orang-orang yang tangguh. Tidak ada istilah gagal, kecuali kita sudah berhenti berusaha. Tatkala kita belum berhenti berusaha, tidak bisa dikatakan gagal. Inilah menimbulkan atau menumbuhkan semangat kita, jiwa tangguh kita, dalam rangka apa? Mengisi kemerdekaan. Upacara yang dimulai pukul 7 pagi tersebut, pelaksanaannya berjalan dengan khidmat. Seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan hormat saat sang saka merah putih dinaikkan untuk dikibarkan pada tiang bendera di halaman pendopo Kabupaten Nganjuk ini. Dalam amanatnya, PLT Bupati Marhain Jumati mengatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 RI yang sederhana merupakan amanat dari pemerintah pusat, mengingat situasi yang masih dalam masa pandemi COVID-19, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan, upacara dilaksanakan dengan sederhana dan terbatas. Hari ini, 17 Agustus 2021 adalah peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Banyak hikmah, banyak manfaat yang kita peroleh saat ini. Tentunya kita harus bisa mengambil beberapa hal penting dalam rangka proklamasi kemerdekaan ini. Inilah momentum kita bisa meneruskan api perjuangan para pejuang-pejuang kita yang telah gugur mendahului kita. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Inilah momentum kita semuanya bisa mengambil sejarah 17 Agustus
dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang harus kita ketahui bersama. Sedikit mereview. Sebelumnya kita merdeka 17 Agustus, banyak hal, banyak masyarakat, banyak tokoh-tokoh, banyak pahlawan yang telah gugur. Mulai pemberontakan pahlawan-pahlawan kita, mulai dari Tutnyadin, Diponegoro, Patimura, Hasanuddin, dan semuanya sudah mulai berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Tidak ada organisasi satupun yang paling berjasa. Semua ikut berjasa. Agama apapun ikut berjasa dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Pada akhir acara turut dilakukan penyerahan penghargaan, di antaranya penghargaan Purna Bakti dan penganugerahan Desa Digital. Setelah melaksanakan upacara, dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Yuda Pralaya Nganjuk. Selain diikuti oleh Kang Marhain, turut juga Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulumbas Tommy, Kapolres Nganjuk AKBP Harfiandi Agung Pratama, dan Dim 0810 Nganjuk Letkol Infantri Jurjius Luki Arista, dan sejumlah jajaran OPD lainnya. Kang Marhain langsung menuju ke pusara makam pahlawan terdahulu yang telah gugur untuk mendoakan. Kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga ke setiap pusara Taman Makam Pahlawan Yuda Pralaya Nganjuk. Kita peringati mulai tadi upacara pagi, terus kemudian upacara lagi virtual dengan pusat. Terus kita lanjutkan tabur bunga, ya. Kemudian nanti juga kita lanjutkan lagi dalam rangka 17 Agustus kita pembagian sembako pada PKL yang kena dampak COVID ya. Masih dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga melakukan bansos dengan membagikan sembako kepada para PKL yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sebanyak 239 bungkus beras seberat 10 kg diserahkan langsung oleh Marhain Jumati di 5 lokasi berbeda. Dan berharap ke depan sistem pelayanan di Kabupaten Nganjuk semakin baik dan maju. Kabupaten Nganjuk, tadi kita punya mimpi bagaimana sistem pemerintahan di Kabupaten Nganjuk itu berbasis IT. Sampai dengan akhir bulan ini Nganjuk harus bebas riwa-riwi orang, ngurus KTP, ngurus KK, dan ngurus administrasi kependudukan cukup di rumah saja, tidak perlu kemana-mana, apalagi sekarang situasi masih pandemi. Kita berharap di tahun 2021 ini OPD mungkin di rumah sakit, terus kemudian di BKD, di PMD, Dinas Perindak, Perizinan, semua harus berbasis IT. Pelayanan sudah bukan waktunya lagi face to face. Tapi bagaimana dengan adanya pandemi ini, dengan adanya sistem IT perkembangan kita, maka pelayanan pada masyarakat
harus berbasis IT. Ini yang kita harapkan. Sehingga ke depan siapapun bupatinya, siapapun wakil bupatinya, kalau sistem sudah terbentuk, tidak ada masalah. Semua orang rumusnya apa? Mengabdi pada sistem, mengabdi pada SOP, tidak mengabdi pada pribadi. Inilah mimpi-mimpi yang indah. Mari kita bersama-sama saling support. Kami juga siap dikoreksi, siap diberi masukan, sehingga Nganjuk ke depan lebih baik, harapan kami. Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun fanpage Facebook kami di A1-JTV Kediri, akun Instagram kami di @JTV Kediri, serta channel YouTube kami di JTV_Kediri. Dan dapatkan informasi menarik lainnya di jtvmatraman.com. Saya Dedvi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.